Psikologi sosial adalah cabang psikologi yang mempelajari bagaimana pikiran, perasaan, dan perilaku individu yang dipengaruhi oleh kehadiran, interaksi, atau ekspektasi orang lain. Dalam konteks gangguan jiwa, psikologi sosial memiliki peran penting dalam memahami bagaimana faktor sosial, seperti lingkungan hidup interpersonal dan dinamika kelompok, serta norma-norma sosial dan tekanan lingkungan hidup dalam mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Ada beberapa konteks psikologi sosial dalam jiwa seseorang, yaitu yang pertama, identitas dan harga diri, kedua, tekanan sosial dan konformitas, ketiga, peran dukungan sosial, dan yang terakhir, pengaruh media sosial pada jiwa seseorang. Lalu ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah gangguan mental. Yang pertama, menerapkan pola hidup yang sehat, seperti tidur yang cukup, pastikan tidur cukup 6-8 jam per jam. Yang kedua, mengelola stres dengan baik. Latihan relaksi, lakukan teknik pernapasan, meditasi, atau untuk menenangkan. Jadi permisi Mbak sebelumnya. Jadi kami di sini ingin menyelesaikan tugas proyek kami. Jadi kami ingin mengetahui tentang seputar kesehatan mental seseorang. Jadi pertanyaan pertama, kira-kira dari pengalaman Mbak saat bekerja di sini, kebanyakan seseorang terkena gangguan mental itu disebabkan karena apa? Dan cara mengatasinya bagaimana kira-kira? Biasanya tuh ada dua faktor. Yang pertama tuh faktor biologis dan faktor fisiologis. Nah, faktor biologis ini bisa terjadi karena ketidakseimbangan kimia, terus juga bisa jadi dari keturunan, genetik, atau cedera otak gitu. Terus kalau yang faktor psikologis itu biasanya terjadi karena trauma masa kecil, kemudian tekanan psikologis, faktor sosial, dan lingkungan yang toksik. Biasanya tuh terjadi ada dua faktor, yaitu faktor biologis dan psikologis. Nah, biologis ini biasanya terjadi karena ketidakseimbangan kimia, kemudian adanya genetik atau riwayat keluarga dengan gangguan mental, terus cedera otak dan penyakit kronis. Kemudian kalau yang dari faktor psikologisnya tuh ada trauma masa kecil, seperti kekerasan atau kehilangan orang tua, terus tekanan psikologis seperti rasa gagal, stres berlebihan atau kecemasan. Kemudian ada faktor sosial tuh yaitu dari lingkungan yang toksik, terus seperti kekerasan dalam rumah tangga atau dibullying itu, Mbak. Jadi pertanyaan selanjutnya, menurut Mbak bagaimana kita dapat mengurangi stigma seputar penyakit mental di masyarakat dan berikan contoh strategi yang efektif? Kalau gitu tuh bisa dengan ada dua cara, yaitu yang pertama tuh ada edukasi masyarakat sama mendukung keterbukaan. Kalau di edukasi masyarakat tuh kita bisa mengadakan kayak kampanye sama masyarakat pendidikan tentang kesehatan mental. Kalau contohnya sendiri tuh kita ngadakan seminar di sekolah, terus membagikan infografisi dan video edukasi di media sosial, kemudian mengadakan webinar dengan ahli psikologi. Kalau yang untuk mendukung keterbukaan itu, kita bisa mendorong individu untuk berbicara tentang kesehatan mental tanpa rasa malu. Kayak keterbukaan kita dengan wong, contohnya tuh menyediakan ruang diskusi, kemudian kalau yang untuk membuka keterbukaan itu, kita bisa mendorong individu untuk bicara tentang kesehatan mental secara tidak malu, kayak keterbukaan seseorang. Terus contohnya itu kita bisa menyediakan ruang diskusi dengan komunitas, kemudian dukungan support atau grup. Kemudian ada lagi juga tokoh masyarakat atau selebritas berbagai pengalaman mereka terkait kesehatan mental untuk pemberian inspirasi. Jadi strateginya itu dengan cara mengedukasi masyarakat dan mendukung keterbukaan ya Mbak? Iya. Oke Mbak, terima kasih. Oke Mbak, tadi kan sudah menanyakan strategi dan juga penyebabnya. Sekarang upaya Mbak, gimana sih upaya mengatasi atau mengurangi agar kesehatan mental di masyarakat itu dapat berkurang? Ada dua cara. Yang pertama tuh untuk meningkatkan kesadaran dan edukasi. Mengapa pentingnya
itu banyak masyarakat yang tidak memiliki akses ke layanan psikologis atau psikiatris. Yang pertama tuh ada upaya, kemudian menyediakan klinik kesehatan mental dan meningkatkan jumlah tenaga ahli kesehatan mental. Terima kasih Mbak.